Restoratif justice dalam praktek hukum pidana Indonesia tidak hanya dilakukan di pengadilan, bisa diterapkan di berbagai tahapan proses hukum sepanjang ada kesepakatan korban dan pelaku serta memenuhi syarat tertentu. Mari kita bahas satu persatu. Hai, selamat datang di NKTV Media. Berita, trending, hukum, politik, musik, foto, and video. NKTV Media, subscribe. Pertama, di tahapan penyidikan oleh kepolisian. Sejak laporan masuk, perkara sudah bisa diselesaikan melalui mediasi penal, perdamaian korban dan pelaku, hingga penghentian penyidikan berbasis keadilan restoratif. Biasanya diterapkan untuk perkara ringan, kerugian kecil, ada permintaan maaf dan ganti rugi, serta pelaku bukanlah residivis. Tujuan bukan hukum semata, tetapi memulihkan keadaan seperti semula. Kedua, di tahapan penuntutan oleh jaksa. Jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan restoratif justice. Kebijaksanaan ini dijalankan secara nasional oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Artinya, negara secara resmi memberi ruang penyelesaian perkara secara adil tanpa harus ke pengadilan. Ketiga, di tahap persidangan oleh hakim. Hakim dapat mendorong perdamaian menjadikan pemulihan sebagai dasar keringanan hukuman. Bahkan dalam kondisi tertentu tidak menjatuhkan pidana sama sekali. Semua berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menekankan keadilan substantif, bukan sekedar formalitas hukum. Sekarang kita masuk ke dasar hukumnya. Resmi menjadi bagian dari sistem pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Pidana. KUHP baru menegaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah memulihkan keseimbangan sosial, mendamaikan korban dan pelaku, dan tidak lagi berorientasi pada pembalasan semata. Bahkan, hakim diberi ruang untuk tidak menjatuhkan pidana jika kerugian telah dipulihkan dan perdamaian benar-benar tercapai. Istilah legitimasi penuh restoratif justice dalam hukum pidana modern. Lalu, bagaimana dari sisi hukum acara? Dalam konsep KUHP yang baru, restoratif justice justru dipertegas. Penyidik dan jaksa bahkan diwajibkan mempertimbangkan RJ terlebih dahulu untuk perkara-perkara ringan. Artinya, restoratif justice bukan lagi kebijakan tambahan, melainkan mekanisme resmi hukum acara pidana. Kesimpulannya, restoratif justice bisa dilakukan di penyidikan, di penuntutan, dan di persidangan. Dan sekarang sudah memiliki dasar hukum di KUHP yang baru, didukung hukum acara, serta diperkuat kebijakan lembaga penegak hukum.